kita akan membahas perjalanan luar biasa dalam perkembangan komputer dari masa lalu hingga sekarang. Siapa sangka komputer yang kita gunakan sehari-hari ini memiliki sejarah panjang yang penuh inovasi. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita mulai dengan generasi pertama yang muncul sekitar tahun 1940-an. Komputer pertama ini sangat besar dan menggunakan tabung vakum. Coba bayangkan, ukuran komputernya hampir sebesar ruangan. Itu semua untuk menghitung perhitungan matematis yang sangat rumit. Komputer seperti ENIAC adalah salah satu contoh ikonik dari generasi ini. Walaupun besar dan memakan banyak daya, ini adalah langkah pertama dalam revolusi teknologi. Lalu masuklah ke generasi kedua. Pada tahun 1950-an, di mana teknologi transistor mulai digunakan, transistor mengganti tabung vakum yang besar tadi, dan komputer jadi jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Ini adalah era di mana kita mulai terlihat komputer yang mulai digunakan dalam bisnis dan ilmu pengetahuan, bahkan mulai diperkenalkan bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran. Kemudian di generasi ketiga, sekitar tahun 1960-an, hadirnya sirkuit terpadu atau IC memungkinkan komputer menjadi lebih kecil lagi, dengan menggunakan chip yang mengintegrasikan banyak transistor dalam satu tempat. Komputer mulai bisa lebih banyak digunakan, dan mulai ada multitasking komputer bisa melakukan banyak hal sekaligus. Ini membuka jalan untuk penggunaan komputer di sektor bisnis yang lebih luas lagi. Sekarang kita masuk ke generasi keempat yang dimulai sekitar tahun 1970-an, di mana mikroprosesor muncul. Ini adalah era komputer pribadi, komputer yang bisa digunakan di rumah atau kantor. IBM PC dan Apple II menjadi ikon penting pada masa ini. Komputer jadi jauh lebih terjangkau dan mudah diakses oleh banyak orang. Seiring berjalannya waktu, perangkat lunak juga semakin berkembang seperti sistem operasi Windows yang kita kenal sekarang. Dan sekarang kita berada di generasi kelima, di mana komputer semakin pintar berkat kecerdasan buatan atau AI. Komputer tidak hanya digunakan untuk perhitungan matematis, tapi juga untuk hal-hal yang lebih kompleks, seperti pengolahan gambar dan pembelajaran mesin. Bahkan superkomputer dan server yang kita pakai saat ini sudah mampu menangani data dalam jumlah yang sangat besar, memungkinkan terobosan di berbagai bidang seperti sains, kesehatan, dan hiburan. Dan kalau kita bicara tentang masa depan, kita sudah mendengar tentang komputasi kuantum, sebuah teknologi yang bisa mengubah cara kita memproses data secara drastis. Mungkin komputer masa depan akan lebih kuat dari apa yang bisa kita bayangkan sekarang. Jadi, perjalanan teknologi komputer ini benar-benar luar biasa ya. Dari komputer besar yang hanya bisa melakukan perhitungan sederhana hingga ke era superkomputer dan kecerdasan buatan yang kita gunakan sekarang. Siapa tahu teknologi yang akan datang akan membawa kita ke dunia yang lebih menakjubkan lagi. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan komputer dari tahun ke tahun. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.